Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Kita bersyukur Tuhan memberikan kepada kita sekali lagi hari yang baru. Saya percaya juga anugerah baru, walaupun juga pasti ada tantangan yang baru. Marilah Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini, sebelum kita berkata-kata dengan banyak orang, mari kita merenungkan sabda Tuhan. Saya mengajak kita untuk bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan, sekali lagi kami boleh merasakan pertolongan Tuhan sepanjang hari kemarin. Hari ini adalah hari baru yang Tuhan berikan, biarlah kami memandang ini sebagai sebuah anugerah. Dan sebelum kami menjalani hari ini, kami kembali ingin merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami memohon dan kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pembelajaran kita hari ini telah sampai di kitab Mazmur pasal ke-33. LAI memberikan judul pasal ini adalah puji-pujian kepada Allah Israel. Nah Saudara, saya memohon Bapak Ibu Saudara boleh membaca terlebih dahulu satu pasal ini Saudara, baru kemudian kita bersama-sama merenungkan bagian daripada firman Tuhan ini. Karena saya hanya akan membacakan sebagian ayat saja, yaitu dari ayatnya yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, tema kita pada hari ini adalah bersyukur karena Tuhan. Bersyukur karena Tuhan. Saudara, Mazmur 33 ini adalah termasuk Mazmur pujian, khususnya pujian atas kemahakuasaan Allah Israel. Pada 3 ayat pertama, Mazmur ini mengajak dengan persiapan yang matang ketika kita hendak memuji Tuhan. Karena di sana dikatakan ada disertakan alat musik seperti kecapi dan gambus. Jadi ketika memuji Tuhan pun ada persiapan yang matang. Lalu ada beberapa hal yang diangkat pemazmur daripada Tuhan yang patut untuk dipuji. Beberapa di antaranya adalah kuasa firman dan perkataan Tuhan. Ketika Tuhan berfirman, maka semuanya akan terjadi. Itu dicatat dari ayat yang ke-4 hingga ayat yang ke-9. Kemudian dari ayat yang ke-10 sampai 11 dipuji juga perbuatan Tuhan yang dapat menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Lalu apa yang Tuhan kerjakan untuk bangsa pilihannya. Dan pada bagian-bagian akhir, khususnya di ayat 18 sampai 22 yang juga tadi sudah saya bacakan. Saudara, Mazmur ini mengingatkan kembali di akhir bagaimana sikap kita sebaiknya dalam meresponi apa yang sudah Allah kerjakan, apa yang sudah Allah perbuat. Bapak Ibu Saudara, saat kita membaca Mazmur 33 ini, kita itu akan segera terbayang mengenai betapa hebat, betapa luar biasanya kekuasaan Tuhan. Kekuasaannya itu tampak di dalam alam. Langit dijadikan hanya oleh firman-Nya. Ayat ke-6. Air laut bisa dikumpulkannya dan samudra itu dapat diwadahinya. Kekuasaannya tidak bisa dibandingkan dengan berbagai kekuatan yang sering kali diandalkan oleh manusia. Kekuatan militer, kekuatan raja-raja, orang-orang hebat. Kalau raja-raja memiliki kekuasaan, maka kuasa Tuhan itu melampaui mereka. Ayat ke-16. Dan jika dibandingkan dengan kekuatan seorang pahlawan, maka kekuatan Tuhan itu tidak ada batasnya. Kuda yang hebat sekalipun, yang diandalkan orang-orang pada zaman itu untuk berperang, tidak juga sehebat Tuhan. Ayat ke-17. Namun saudara, Tuhan yang berkuasa itu tidak digambarkan sebagai penguasa yang arogan. Karena Dia tidak bertindak sewenang-wenang. Malahan Dia peduli dengan ciptaannya.
Dia memandang dari surga untuk memelihara anak-anak manusia. Itu sebabnya pemazmur mengajak umat ini senantiasa memuji-muji Tuhan. Allah yang berkuasa, yang perkasa, tapi dia tidak semena-mena, malah justru dia peduli terhadap manusia yang diciptakannya. Saudara, meski Mazmur ini tidak memiliki latar belakang yang jelas, tetapi bukan kebetulan jika Mazmur ini ditempatkan setelah Mazmur 32 yang berbicara mengenai kebahagiaan orang yang diampuni Tuhan, yang sudah kita dengar dan kita belajar dari Pendeta Chandra Gunawan di dalam renungan pagi kemarin. Bila pada Mazmur 32 kita telah melihat betapa membahagiakannya pengampunan Tuhan, maka pada Mazmur ini kita diperlihatkan lagi, saudara, bagaimana pengampunan yang sempurna itu menjadi pendorong bagi pemazmur untuk berelasi akrab dengan Tuhan dan menjalani hidup dengan pengucapan syukur ketika dia mengingat lagi betapa luar biasanya Tuhan itu, firman-Nya, perbuatannya, dan kepeduliannya. Melalui pengalaman Daud, saudara, kita belajar bahwa seseorang yang berelasi dekat dengan Tuhan niscaya akan berdampak pada perspektifnya di dalam memandang hidup. Ini kita bisa lihat dari Raja Daud, bahkan dari karya-karyanya. Saudara, umumnya kita pikir bahwa hidup bahagia adalah hidup berlimpah harta dan kesuksesan. Namun bagi Daud, saudara, kebahagiaannya adalah karena ia punya Tuhan dan firman-Nya yang berkuasa. Amin. Haleluya, saudara. Ada sebuah kalimat bijak yang mengatakan, if God is all you have all you need. Jika yang Anda miliki hanya Allah, maka Anda telah memiliki segala yang Anda butuhkan. Setiap kali kita membaca dan belajar dari kitab Mazmur, saudara, kita selalu bisa menarik kesimpulan bahwa dalam hidupnya Raja Daud ini berbahagia karena dia memiliki Allah yang sejati. Tidak heran jika sesulit apapun hidupnya, sedalam apapun kegagalannya, tidak membuatnya itu berpaling daripada Tuhan. Lantas bagaimana dengan kita, saudara? Apakah alasan utama kebahagiaan kita selama ini? Pada hartakah, kesuksesankah, jabatankah, atau kepada Allah kita? Mazmur 33 ini menunjukkan tentang Allah yang sangat berkuasa, tetapi Allah yang berkuasa ini mau peduli kepada manusia, khususnya kepada umatnya. Karena pada ayat 18 ditegaskan bahwa mata Tuhan itu tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, yang berharap akan kasih setianya. Tuhan yang berkuasa tetapi tetap peduli membuat kita percaya diri dalam menjalani kehidupan ini. Saudara, tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena Dia berkuasa atas segala sesuatu. Kalau kita sungguh-sungguh mau beriman kepada Tuhan. Sebab itu, saudara, Tuhan dapat dijadikan sumber pengharapan kita. Untuk alasan inilah, saudara, kita harus menjalani hidup ini dengan penuh puji-pujian kepada Tuhan. Seperti seruan awal dari Mazmur 33 ini. Puji-pujian itu, saudara, harus menjadi konkret juga dalam kehidupan kita dengan meneladani perbuatan Allah. Jadi pujian kita bukan hanya dalam bentuk rangkaian kata dan nada, tetapi juga perbuatan yang menunjukkan bahwa kita ini adalah umat Tuhan. Kiranya melalui perenungan singkat dari Mazmur 33 ini boleh menolong kita untuk bangga mempunyai Tuhan yang sedemikian hebatnya, saudara. Lalu kita pun menyatakan, menunjukkan bahwa hidup kita ini memang layak disebut sebagai umat Tuhan. Pujilah Tuhan, saudara, melalui kesaksian hidup kita. Pujilah Tuhan melalui nyanyian yang dipersiapkan dengan baik. Dan terlebih lagi, saudara, pujilah Tuhan dengan hidup dan perbuatan yang memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami bisa mendengar, merenungkan sabda Tuhan yang agung, yang kekal, yang tidak akan pernah lekang dimakan oleh waktu, yang selalu memiliki relevansi dalam kehidupan manusia dari zaman ke zaman. Hari ini kami diingatkan melalui Mazmur 33, betapa luar biasanya Tuhan kami ini. Firman-Nya begitu mempunyai kuasa, yang tidak ada dapat menjadi ada oleh firman Tuhan. Bahkan
perbuatan tangan Tuhan itu lebih hebat daripada apapun yang ada di alam semesta ini. Dan Tuhan yang demikian mau memperhatikan dan peduli kepada setiap kami. Tuhan, biarlah hidup kami selalu ingin memuji Tuhan di dalam segala apapun yang sedang kami hadapi. Dan biarlah hidup kami ini juga menjadi puji-pujian yang menyenangkan hati Tuhan ketika kami hidup melakukan firman Tuhan. Kami serahkan sehari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Apapun yang akan terjadi akan kami akan hadapi bersama dengan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami memohon, dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati.